Siap Ustaz ya, operator sudah ngasih signal harus ada yang bicara testimoni. Angkat mikrofonnya Ustaz. Perkenalkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sanur Hidayat, jitu min Banjar, Cibulan. Iya, intonasinya Ustaz. Kalau antum mengatakan jitu min Banjar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ke bawah Ustaz intonasinya jitu min Banjar. Jitu min Banjar. Angkat lagi mikrofonnya, kurang terdengar jelas Ustaz. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sanur Hidayat, jitu min Banjar. Good. Silakan Ustaz. Bismillah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Wahid Al Mubarak, jitu min Ciamis. Min Ciamis. Antum berapa tahun di Darul Huda? 5 tahun. Antum udah ngajar 5 tahun di sini? Enggak, taksifi. Oh, taksifi, masya Allah. Kasih ke sampingnya lagi. Antum berapa lama di Darul Huda? 6 tahun Ustaz. Angkat mikrofonnya. 6 tahun Ustaz. 6 tahun. Oke, 6 tahun Darul Huda. Apa yang antum lihat dari Darul Huda dan harapan antum? 6 tahun di Darul Huda. Stop. People. Yang pertama, kalau kau bicara itu tidak ada yang ketika kau bicara menyimpan tangan di saku seperti ini. Yang kedua, jangan sekali-kali ketika kau bicara itu lengan disedekapkan. Yang ketiga, ketika kau bicara jangan sekali-kali kau simpan tangan di belakang punggung. Khawatir ini tangan gak balik lagi kawan. Yang keempat, ketika kita bicara tidak boleh menggunakan grafit. Apa itu grafit? Grafit itu kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang apakah antum semuanya eta grafit. Ingat ya, 3, 4, 5, 6 yang akan ketemu nanti siang. Materi ini udah sampaikan. Fadil. Apa yang antum lihat dari Darul Huda hari ini? Selama 6 tahun antum di sini. 6 tahun di Darul Huda. Darul Huda mengajarkan bukan hanya pelajaran tapi mengajarkan arti kehidupan. Amazing. Lanjut Ustaz. Masih ada waktu sampai azan zuhur di kemarin. Darul Huda mengajarkan anak santrinya untuk kreatif dalam segala hal, berorganisasi dengan baik, entah itu dari organisasi yang formal dan organisasi kepanitiaan. Amazing. Saya suka sekali jawaban antum. Dan sekarang apa pesan antum untuk seluruh santri di sini? Seluruh santri. Wait sebentar. Antum di sini sekarang. Silakan. Seluruh santri Darul Huda, saya harap semoga antum bisa nya ditelan dulu. Lanjut. Semoga antum semua bisa menyelesaikan jenjang pendidikan antum sampai antum di wisuda kayak anak kemarin. Semoga antum semua mendapatkan nilai yang terbaik bagi antum. Udah? Karena antum takut ada grafitnya di situ. Antum katakan, pembicara berikutnya adalah Al-Ustadz Wahid Al Mubarak. Persilahkan. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Ustadz kita. Beliau bicara nyaman karena ada kawan. Beliau bicara di sana. Ustadz siapa tadi? Ustadz Ihsan bicara di sana. Feel-nya beda ketika anak suruh berada di sini. Karena ada coach di sampingnya. Habis itu anak persilakan, silakan Ustadz udah kembali. Beliau, aduh. Anak sendirian Ustaz. Antum jangan merasa sendiri. Amannya di sini. Agak sini Ustaz biar akan layar. Oke. Cepat saja. Speed interview. Angkat mikrofonnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu kode dari Anda Ustaz ya. Oh. Speed interview itu tanya jawab tapi cepat jawabnya Ustaz ya. Oke, angkat mikrofonnya. Angkat mikrofonnya cepat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Wahidul Mubarak, Kelas berapa? pengabdian. Pengabdian. Sekarang antum ngajar apa? Ngajar fikih. Ngajar. Oke, fikih dan khot. Dan antum ngajar kelas berapa? Kelas 1 intensif, 1 KMI, 2 KMI, 3 KMI. Oke, antum hafal sekali. Dan antum berasal dari mana? Ciamis, Berapa tahun antum selama di pondok? 4. 4 tahun. Materi dan antum favorit banget dengan materi itu? Materi tentang hot. Materi tentang hot. Antum hot. Khotot betul, kaligrafer. Antum kaligrafer. Sedikit sih. Oke, lihat ke depan. Jangan ada grafit ya Ustaz ya. Siap. Selama sekian tahun di pondok, apa yang antum lihat dari Darul Huda? Sebentar Ustaz. 3, 2, silahkan. Saya melihat pondok Darul Huda itu sangat luar biasa karena pondok ini adalah pondok modern. Sebelumnya anak memandang pondok tuh pondok yang ngaji kitab, tapi ternyata ketika masuk pondok Darul Huda, kok di sini gini? Ternyata di sini penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan banyak edukasi yang anak dapatkan. Hal yang belum pernah anak dapatkan di luar, ternyata semuanya ada di pondok. Ternyata karena santri pendidikan terbaik itu ada di pondok. Di luar tuh gak ada pondok pendidikan yang sebaik pondok. Saya bersyukur mengenal Darul Huda. Berterima kasih kepada orang tua dan asatid yang telah mengajarkan saya. Karena beliaulah anak bisa berbicara di sini. Karena beliaulah anak bisa berbicara di depan antum sekalian. Udah. Luar biasa ya. Anak suka ya bicara. Bisa beliau bicara tanpa grafit. Ustaz, antum lama loh di pondok ini Ustaz. Pasti santri baru bertanya-tanya. Ustaz Wahid, antum bilang terima kasih orang tua gitu ya. Terima kasih buat guru. Afwan, orang tua antum masih ada kan? Oke, kan pakai mikrofonnya. Ada. Oke. Andaikan hari ini orang tua antum itu melihat di sana Ustaz. Anak persilakan orang tua Ustaz Wahid, silakan menuju ke sini. Kemudian habis itu duduk di sini Ustaz. Di sini. Antum mau bilang apa? Silakan Ustaz. Antum mau bilang apa Ustaz Wahid? Terima kasih kepada Umi. Lanjut. Dulu anak pernah sempat gak mau masuk pondok. Anak dulu malu masuk pondok. Malu ketika teman-teman nanya mau kemana. Berat rasanya bilang pesantren. Tapi alhamdulillah gara-gara Umi, gara-gara paksaan Umi, ternyata banyak hikmahnya, ternyata banyak manfaatnya. Anak bisa mengenal Islam lebih jauh, mengenal pendidikan lebih jauh, gara-gara Umi. Terima kasih. Jujur Ustaz, anak larut dalam cerita dia. Ustaz Wahid cerita dengan jujur. Dia benar-benar membayangkan ketika ada mengatakan, andaikan ibu antum ada di situ, gitu kan? Orang tua di situ, terus ibu, Pak, silakan duduk di sini. Antum ngebayangin banget kan, Ustaz? Habis itu duduk dan antum cerita. Dan kejujuran Ustaz Wahid bilang, ini gara-gara Umi dipaksa masuk pondok, tapi sekarang berhasil. Andaikan ibunya ada di sini, banggalah dia. Pasti Ustaz Wahid akan turun sungkem di kaki ibunya. Sayang banget ya hari ini pandemi, tapi insya Allah teman-teman, Ustaz Wahid adalah role model hari ini. Wahid min ulufit thalabah, dari ribuan santri yang masuk pondok kadang bukan keinginannya sendiri, tapi kadang support dari orang tua yang luar biasa. Barakallahu fikum, jazakallahu khair.
balik itu. Tepuk tangan dong semua. Satu hal yang harus ana sampaikan depan antum hari ini people. Ustadz Ihsan, Ustadz Ihsan, Ustadz Wahid tadi yang bicara, ana yakin dulu 6 tahun yang lalu dia nggak ngomong kayak tadi. Selevel dia di luar sana, Ustadz hakikatan gak ada yang berani ngomong. Maju ke depan itu ngomong selantang itu, senatural itu. Wallahi. Kenapa beliau bisa kayak gitu? Kenapa Ustadz bisa kayak gitu? Karena dibentuk di pondok ini, Kak. Karena semua bergerak, suka atau tidak suka, semua bergerak. Ustadz Wahid suka atau tidak suka, digerakkan oleh Allah melalui orang tua masuk pondok. Santri baru juga sama, suka atau tidak suka. Hari ini perubahan sudah terjadi. Kenapa people? Antum lihat satu topik ini. Hari ini perubahan sudah terjadi. Hal-hal ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu antum masih melihat handphone ini. Betul kan? Dulu anak di Gontor pertama kali megang handphone Nokia 3310 yang kayak gini. Berat banget. Kalau masuk ke saku ini ngeri banget, kalau sujud itu gubrak gitu ya. Itu Nokia handphone zaman jahiliyah. 10 tahun yang lalu. Santri baru hari ini. Sebelum 2 minggu hari ini, antum pasti pernah merasakan di kampung yang pakai kostum kayak gini. Ya kan? Apa sih namanya, sekolah agama ya? Oh, itu sarung multifungsi. Bisa pakai tinju, bisa pakai ninja-ninjaan, bisa pakai sholat. Apa di dahulu udah dibentuk kayak gitu? Enggak, Kak. Oh, antum rapi hari ini. Pakai dasi. Semua sudah berubah. Anak di luar sana, sekelas santri baru hari ini, kostumnya kayak gini. Keren banget. Semua yang hari ini hadir harus berubah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kenapa people? Coba lihat. Ana mohon mudah-mudahan jelas gambarnya dilihat antum. 2 minggu yang lalu santri baru masih polos, gak tahu apa-apa. Antum yang hari ini kelas 6, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, polos gak tahu apa-apa. Masuk ke pondok ini dalam keadaan antum meninggalkan seragam ini. Seragam TK antum tinggalkan. Ya kan? Santri baru hari ini sudah meninggalkan seragam ini kan? Udah antum simpan di rumah. Antum mengatakan ke baju itu, hei merah putihku, selamat tinggal. Aku tak akan pakai lagi celana pondokmu ini. Celana pendek seperti ini kan? Habis itu masuk ke sini zona SMP. Ini mungkin di luar sana, Kak. Di sini antum berubah, satu seragam semuanya. Yang SMA pun sama. Ketika antum sudah masuk ke tanah ini, antum sudah mengatakan selamat tinggal bagus sekolah, selamat tinggal bagus sekolah. Anda sudah masuk ke pondok ini secara kafah di Darul Huda ini. Tepuk tangan buat logo yang luar biasa. Ketika ada ayat udkhulu fis silmi kafah, antum juga harus masuk ke Darul Huda ini secara kafah. Masuk ke pondok ini diantarkan sama orang tuanya. Habis itu bismillah berjuang. Ketika ada bicara gini, yang kelas 6 udah berubah pola pikirnya. Pak Epi itu udah lewat aneh. 6 tahun yang lalu impian anak satu, Ustaz. Ini Ustaz, haflatul takhrij. Anak di wisuda nanti Ustaz. Impian anak satu itu Ustaz. Anak di wisuda, panggungnya di sini. Anak pakai jubah kebanggaan anak yang anak tunggu sejak lama Pak Happy. Anak pakai toga. Hari itu semua mata tertuju kepada kami kelas 6. Habis itu MC-nya memanggil wisudawan pertama Ananda. Atau pernah
Anda ngebayangin, yuk berafirmasi nah. Antum naik ke atas panggung wisuda, antum disematkan oleh Pak Kiai sambil nunduk mengatakan sam'an wa ta'atan ya mudir. Antum turun dari panggung. Ketika turun dari panggung wisuda, antum pegang itu toganya, antum pegang ijazahnya. Di situ orang tua antum lagi melihat antum. Yang ana yakin ibu antum pasti berlinang air mata melihat antum. Tidak sedikit yang saat itu ada mahasiswi, ada santriwati yang diwisuda. Setelah itu apa yang dia lakukan? Pak MC, mohon izin, anak pengen memberikan toga ini untuk ibuku di sana, Pak Happy, boleh kan? Kasih. Ibunya berdiri dan dikasih toga itu. Dengan mikrofon dia pegang, ibu, aku berikan toga ini untukmu. Ibu nggak boleh menangis. Anak kasihkan mikrofon ke ibu itu. Antum tahu gak ibu itu bilang apa? Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok ini, nak. Akhirnya kau diwisuda. Dipeluk. Ini real terjadi di Manado. Baru memulai acara Ustadz wisuda. Masya Allah, datang protokoler. Pak Chandra, jangan mulai dulu Pak. Kita nunggu satu orang lagi mau diwisuda. Dia jauh dari Watampone. Kita tunggu sebentar dia, Pak Chandra. Siapa orang itu? Antum melihat tayangannya, mudah-mudahan terlihat jelas. Siapa wisudawan yang datang terlambat di hari wisuda di Manado dan semua harus nunggu dia? Dan kenapa dia terlambat? Ini jawabannya. Ini dia, people. Dia wisuda karena terlambat, karena ayahnya sudah tidak bisa berjalan. Dia dibawa pakai kursi roda sejauh Watampone menuju ke tempat ini. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Dia pengen banget sujud di kaki ayahnya di hari wisuda. Sebagai penopang dalam hidup, kaki ayah itu sudah tidak bisa apa-apa. Kau berikan aku semua yang ayah ini menggunakan kostum yang sangat sederhana. Tapi cintanya sangat istimewa. Ayah ini pakai peci yang sangat sederhana, tapi kasih sayangnya yang istimewa. Dia bukan anak yang kumlot nilainya, gak prestasi terbaik. Dia bukan the best, dia tidak minal mumtazin, tapi karakter dan cintanya kepada orang tua istimewa. Maka Darul Huda berdiri tegak sampai hari ini bukan menciptakan generasi yang pintar, tapi harus soleh. Pintar tak cukup, tapi harus soleh. Maka hari ini people, di menit terakhir saya bicara, santri yang akan menghiasi langit Nusantara. Pesona Darul Huda hiasi langit Nusantara karena di situ ada santri-santri yang berkarakter, muta'adib bi ahlakin karimah. Dia soleh tak cukup pintar. Itu yang saya maksud. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini.